Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kelas kimia organik. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai struktur dari sebuah senyawa organik. Jadi teman-teman, kita sudah cuplik di pertemuan lalu bahwa sebuah senyawa organik itu tersusun atas ikatan karbon dengan atom yang lain. Jadi basic dari struktur ini adalah rumus Kekulé atau rumus yang menampilkan atom-atom molekul dalam urutan ikatannya. Struktur ini juga menggambarkan bagaimana atom-atom itu berikatan satu sama lain, misalnya ikatan kovalen tunggal, rangkap, dan rangkap 3. Ikatan kovalen ditunjukkan dengan menggunakan garis. Jadi garis-garis ini adalah ikatan kovalen. Jumlah garis menunjukkan apakah ikatan tersebut merupakan ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3. Perhatikan di sini. Di sini ada ikatan CO, ikatan rangkap 2, dan di sini ada CH, ikatan tunggal. Jadi dalam struktur Kekulé ini semua atom ditampilkan dan semua pasangan elektron bebas ditampilkan. Oke, kemudian formula terkondensasi dari simbol-simbol unsur kita dapat menuliskan seperti ini. Terkondensasi. Rumus struktur padat atau terkondensasi ini menunjukkan urutan atom sesuai dengan rumus strukturnya. Ini berbeda dengan rumus molekul ya. Terkondensasi ini, kalau rumus molekul CH3CH2 ini kita dapat tuliskan C2H5OH. Itu berbeda dengan yang ini. Nanti kita akan bahas ini di pertemuan yang akan datang. Kemudian urutan atom ini menunjukkan konektivitasnya dalam sebuah molekul. Jadi dalam menuliskan ini urut berdasarkan bagaimana atom-atom tersebut tersusun. Dan rumus struktur yang dipadatkan ini atau condensate ini juga membantu kita menunjukkan bahwa sekelompok atom itu terhubung antar atom dalam atom tunggal dalam sebuah senyawa. Kemudian terdapat tanda kurung seperti ini digunakan untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah berikatan bersama-sama dalam satu kelompok. Juga jika lebih dari substituen melekat pada atom tertentu ditunjukkan dengan nomor subskrip. Contohnya adalah CH4 mewakili 4 hidrogen yang terikat dengan karbon yang sama. Rumus termampatkan ini dapat dibaca dari kedua arah, CH3 maupun H3C maupun CH3. Namun ini adalah sama, yang lebih sering dituliskan adalah yang CH3 ini. Kenapa? Nanti kita akan belajar tata nama. Dalam penulisannya itu ada urusan alfabetis diurutkan. Jadi CH3, C lebih dulu daripada H. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah skeleton. Jadi dalam penulisan skeleton ini semua, karena gini alasannya kenapa digambarkan seperti ini. Kadang senyawa organik itu bentuknya gede dan kompleks, rumit, sehingga kita menggunakan garis-garis ini untuk menggantikan C atau menggantikan penempatan karbon dalam sebuah struktur, sehingga terjadi kesepakatan bahwa ujung di sini ini adalah karbon dan di bagian sudut ini adalah karbon. Yang tentunya karbon ini mengikat H. Nah, atom hidrogen dihilangkan tetapi diasumsikan hadir untuk melengkapi masing-masing dari 4 ikatan karbon. Jadi di sini tadi karbon, di paling ujung ini adalah karbon. Namun tidak dituliskan hidrogennya.
Hidrogen yang terikat pada unsur lain karbon tetap dituliskan. Contohnya ini. OH, NH tetap dituliskan. Namun hidrogen yang berikatan dengan karbon itu tidak dituliskan. Lone pair elektron tidak dituliskan. Lone pair elektron di mana di O itu ada dua pasang lone pair elektron, dan di O di sini ada lone pair elektron di sini juga, tapi tidak dituliskan. Rumus skeleton atau garis ini menunjukkan struktur dan urutan atom dalam sebuah senyawa. Teman-teman dalam struktur ini dapat paham, oh ini strukturnya seperti ini. Ini akan lebih mudah dipahami daripada struktur yang kekule tadi. Struktur kekule ini terlalu rumit untuk dituliskan. Namun teman-teman harus paham dulu penulisan struktur kekule ini sebelum belajar struktur skeleton. Oke, contohnya di sini. C5 OH, C5H 1 2 3 4 C4 H nya adalah 8 6 7 C10 OH. Ini struktur volume kalkulenya seperti ini. Kemudian kondensat formulanya ini. Ini teman-teman bisa gambarkan seperti ini. Ingat aturan tadi bahwa setiap ujung garis dan sudut itu mewakili C yang berikatan dengan H. Namun ketika H-nya berikatan dengan unsur selain C dituliskan sini OH. Ini sama OH. Namun pasangan elektron bebas di sini contohnya tidak dituliskan, tidak digambarkan. Nah, ini. Oke. Kemudian kita akan mendeteksi ataupun mengidentifikasi kalau di sini tidak ada percabangan, maka di sini C-nya semuanya mengikat H. Mengikat 4 buah tangan. Ingat C itu tangannya 4, sehingga di sini ada mengikat 2 buah H, dan di sini 3 buah paling ujung. Kemudian yang di sini mengikat 3 buah H, di sini 3 buah H, dan di sini 2 buah H. Ingat C itu tangannya 4, sehingga kalau dia berikatan dengan C yang lain, di sini paling yang di sini sebelah kuning ini. Di sebelah sini C-nya itu mengikat 3 buah atom yang lain. 2 buah karbon dan 1 buah O, sehingga di sini hanya akan C di sini berikatan dengan 1 H. Dan di sini juga seperti itu, C-nya mengikat 3 buah C yang lain, sehingga akan mengikat 1 H. Kemudian di sini C-nya tidak mengikat atom H karena digunakan untuk mengikat 3 buah C dan 1 buah oksigen. Dan juga terakhir seperti ini. Nah, kemudian ini ada isopropen. Isopropen itu C5H8. Struktur kekulenya seperti ini. Kemudian struktur skeletalnya seperti ini. Ingat ikatan rangkap tetap dituliskan, namun teman-teman jangan melupakan kaidah bahwa C itu mengikat sebanyak 4 buah. 1, 2 ikatan rangkap ini 1, 2, kemudian 3, di sini 4. Jadi 4 buah ikatan. Kemudian ada metil sikloksan C7H14. Sini seperti ini. Karena ini adalah cincin, bentuknya cincin seperti ini, dan fenol ini. Jadi meskipun sama-sama cincin, ketika ikatannya berbeda, ada ikatan rangkap di sini, maka sifatnya juga akan sangat berbeda. Maka dari itu teman-teman perhatikan bagaimana penulisannya dari rumus molekul, kemudian struktur kekulenya, dan struktur terpampatkannya. Terus terpampatkannya tulisannya bagaimana yang isopropen ini. Teman-teman bisa menuliskan dari sini CH2 CH bentar CH2 Lalu saya menuliskan struktur terpampatkannya seperti itu.
Nah, kemudian struktur skeletalnya seperti ini. Nah, struktur skeletal ini adalah penggunaan garis yang kita tuliskan hanyalah ikatannya saja. Ikatan antara C dengan C atau C dengan unsur lain kecuali H yang dituliskan itu. Oke, di sini sampai sini. Nanti akan ada soal di classroom, teman-teman silahkan dikerjakan. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Bila ada teman-teman yang masih kurang paham, bingung dengan materi ini, teman-teman bisa menanyakan ke teman yang lain atau ke saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.